tengah-tengah kita. Hanya 2 saja, 3 orang syaratnya dia hadir. Apalagi kita sudah sebanyak ini, Allah hadir. Ya Allah, menghormati kehadirannya. Ketika kita menghormati, kita memuji, kita merasakan ada hadirat Allah, ada kuasa Allah. Ketika kita datang dengan beban, kita datang dengan persoalan, kita datang dengan berbagai-bagai penyakit, dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam kita. Oh ya Allah, haleluya. Kita harus memuji Tuhan, kita harus merasakan ada hadirat Allah turun di tengah-tengah kita beribadah. Hujan ini kita sudah datang dengan hujan, kita datang dengan apapun pengorbanan, tetapi ingat Yesus lebih berkorban buat kita. Amin. Darahnya yang mahal. Dan pagi hari ini kita memperingati di mana Yesus naik ke sorga. Seperti pengacara katakan tadi, puji-pujian, lalu merayakan hari ulang tahun. Kita bersukaria, kita bersukacita. Satu perintah, seperti kalau nggak salah saya dengar kesaksian tadi, bahwa diperintahkan untuk memberitakan Injil. Nah ini adalah suatu harapan daripada Tuhan ketika dia naik ke sorga. Kita harus memberitakan Injil kepada siapapun, tidak terpilih dia apapun, kalau terpanggil untuk memberitakan Injil, bukan saja nanti keluar daerah atau seperti saya ini datang di tanah Papua, karena memang sudah dari sini dulu tahun 70 sampai 2000-an. Tapi tetap ingat seperti suami saya bilang, orang pekampung ini bagaimana kita tidak mau ingat 40 tahun ada di tanah Papua. Bagaimanapun rasa rindu terhadap kampung halaman. Nah begitu kira-kira. Tuhan Yesus tadi saya katakan selama 40 hari dia menampakkan diri. Yang baca tadi ayat bagus itu, pertama kepada siapa? Coba saya tanya, kepada siapa? Pertama itu kepada perempuan yang pernah dirasuk setan. Coba bayangkan, kalau mau dipikir ya, perempuan ini dirasuk setan, 7 lagi setan yang pernah dia dirasuk, tapi dia pertama kali pagi-pagi dia menemukan Tuhan. Perempuan juga berbicara tentang gereja Tuhan. Kita adalah perempuan-perempuan mempelai Tuhan. Kadang-kadang kita banyak dikuasai oleh setan. Hah? Setan apa? Saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tidak menolak, ya, malah dia pertama kali dan dia memerintahkan baca, tidak percaya, dan kedua tidak menjaga apa? Kekudusan. Ini paling sekali penting bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat GPPI Hosana ya, yang ada di Doyo Baru ini. Penting ini, 2 hal ini, percaya dan jaga kekudusan. Beri kemuliaan untuk membawa keluarga, untuk membawa umat Tuhan menikmati sorga semawi atau tanah-Kanaan yang semua kita rindukan. Dengan terangkatnya Tuhan, kita disediakan suatu tempat. Tetapi tempat itu kita juga harus membersihkan. Bukan asal sudah ada tempat. Ini tempat ini sebenarnya di dunia ini baik, suci ini, hidup ini. Kita harus percaya pada Tuhan sungguh-sungguh bahwa Allah yang kita sembah pagi hari ini dan seterusnya adalah Allah yang hidup. Iya, betul tidak? Beri kemuliaan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia memberikan kuasa kepada kita
percaya dan hidup kudus. Haleluya. Syarat itu. Kita tidak dipakai oleh Tuhan pada ayat-ayat sebelumnya bahwa dikatakan bahwa lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh beritakan Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya ialah berkata-kata dengan bahasa lain, bahasa yang kita tidak tahu, bukan bahasa sentani yang kita tidak tahu, bukan bahasa roh. Contohnya, saya tidak diajar, tapi niralama kanaralama sikanarala, saya tidak tahu apa. Tetapi nanti roh yang menafsirkan. Oh ini, nanti ada saatnya apakah kita, apakah orang lain yang akan menafsirkan. Karena karunia menafsirkan pada orang lain juga. Tapi ada yang diberikan 2 atau lebih. Coba baca 1 Korintus 12 ayat 11.